Halo Kak Leo, Halo, selamat siang, selamat menjelang sore. gimana kabarnya Kak Leo? Ya, kabar baik, kabar baik. Apa kabar, Kak? Baik Kak. Halo sahabat Tetra. Kita sambil menyapa-nyapa dulu teman-teman ataupun sahabat Tetra. Senang kali ini lagi kembali menyapa dan juga berdiskusi bersama di live eh, Instagram pada siang hari ini ya, menjelang sore. Selamat siang sahabat Tetra. Kak Leo sekarang posisinya di mana Kak? Ya, sekarang saya di Yogyakarta. Jogja ya. Aktivitasnya apa Kak sekarang? Ya, biasa selain jadi mahasiswa, selain juga jadi kerja dalam dunia pekerjaan, kemudian aktivitas bertemu dengan teman-teman yang selama pandemi jarang ketemu, ya lebih seperti itu. Halo teman-teman, sahabat Tetra. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang adversity quotient, mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, seringkali di dalam kehidupan manusia pasti ada aja hambatan yang dilalui. Nah, kita kali ini akan membahas tentang hal ini. Apakah kita akan menghindar atau melihatnya sebagai momok yang menakutkan? Nah, bagaimana kita menghadapi itu, Kak? Oke, terima kasih ya Kak Vera untuk mau membuka cara berpikir kita apa sih sebenarnya apa namanya adversity quotient itu dan itu barang apa sebenarnya, apa kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini, bagaimana kita menggunakan daya yang kita miliki ataupun kekuatan dalam diri kita yang mungkin saja masih terpendam, namun ketika kita menghadapi tantangan, kita merasa bahwa tantangan itu terlalu besar bagi diri kita. Lalu kita berkata, ah saya menyerah seperti itu. Maka kesalahan-kesalahan itulah yang sering kita lakukan. Dan hati-hati, itu akan menghambat pertumbuhan kita untuk mencapai impian kita, target-target kita, ataupun kesuksesan kita gitu. Jadi jangan pernah menghindar dari hambatan-hambatan. Justru dengan hambatan itu kita diperkenalkan oleh konsep adversity quotient ini bahwa kita harus memiliki daya juang yang kuat. Gitu. Daya juang yang kuat. Misalnya beberapa bulan ini kita terus uh, mengikuti vaksinasi program dari pemerintah. Nah, sebenarnya kan kita tidak punya penyakit, tidak ada hal yang harus di, disembuhkan dalam diri kita, tetapi dengan adanya uh, virus corona itu membuat kita untuk ikut vaksinasi. Nah, itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mau tidak mau kita harus melewati setiap tantangan itu, setiap rintangan itu untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Begitu. Ya, terus bagaimana sih, Kak, daya juang yang hebat itu untuk apa? Oke, daya juang yang hebat. Nah, setiap diri kita memiliki daya juang yang hebat. Kenapa? Karena adversity question ini adalah salah satu kecerdasan, daya juang atau kesulitan, ya, di mana kita mampu keluar dari rasa sulit itu, kondisi itu untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya
susah-susah gitu. Artinya kita keluar dari masa-masa sulit itu. Tetapi dengan tetap berada dan menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu yang dinamakan adversity quitland ini. Lalu bagaimana kita memulainya, Kak? Dari mana? Apakah ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang untuk memulainya? Iya, tentu saja. Kalau kita baca bukunya Stoles yang mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita maknai, ada prinsip-prinsip yang harus kita uh, lalui. Bagaimana kita menghadapi setiap perintangan, setiap tantangan itu dengan tetap berada pada kesulitan itu. Namun di tengah kesulitan itu kita bisa menemukan peluang. Ya, prinsip-prinsip itulah yang harus kita pegang, prinsip-prinsip itulah yang harus kita maknai dalam kehidupan kita agar itu menjadi pendorong kita, ya, motivasi kita untuk berjuang gitu. Bagaimana kita tetap berjuang? Prinsipnya sederhana saja. Bagaimana kita mengambil setiap rintangan, setiap tantangan itu bukan sebagai sesuatu hal yang menakutkan, ya, bukan sebagai sesuatu hal yang menghambat langkah kaki kita. Justru kesempatan-kesempatan itu ataupun tantangan-tantangan itu membuat kita semakin besar, semakin bertumbuh. Ya, artinya apa? Ada masalah, kita jangan keluar dari masalah itu, gitu. Tetapi seorang yang adversity quotient-nya baik, dia mampu menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap rintangan. Karena apa? Karena dia memiliki kontrol situasi terhadap dirinya, ya, kontrol situasi terhadap dirinya untuk terus melihat apa sih di balik hambatan itu, ada hal apa yang bisa saya pelajari gitu, ada hal apa saja yang bisa saya taklukkan atau maknai sebagai amunisi daya juang saya untuk terus berkarya, untuk terus menciptakan hasil yang maksimal. Kemudian lalu tidak hanya itu, prinsip yang berikutnya adalah kita bisa tahu nih kontrol dan siapa, ya. Misalnya saya mau bekerja dengan baik, maka yang saya harus lakukan adalah apa pekerjaan yang ketika saya kerjakan saya senang melakukan itu. Nah, ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, kita merasa bahwa itu sebuah tantangan yang harus kita lewati, tantangan yang harus kita lalui. Nah, lalu yang berikutnya adalah harus menjadi pribadi yang terima realita gitu. Kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang buruk yang bisa saja terjadi pada diri kita, pada diri kita saat kita misalnya berjuang, saat kita mencapai sesuatu, akan ada risiko-risiko yang akan menghampiri kita, yang menghantam kita, baik dari depan, baik dari belakang, dari kiri, kanan, kiri, dan itu akan membuat kita tergoyah, ya, terguncang. Tetapi orang yang memiliki adversity quotient, dia akan mempunyai daya juang yang tinggi, ya, dia mampu menerima kenyataan, menerima realita itu dengan istilah sekarang dengan baik, menerimanya dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan misalnya. Nah, itu orang-orang yang memiliki jiwa adversity quotient. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita harus bijak bereaksi. Bijak bereaksi ini adalah kita harus ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mengambil tindakan atau mengambil peran, ya kita harus bertindak dengan bijak, ya, bijak, cerdik, apalagi dan memiliki keinginan untuk bertumbuh. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, prinsipnya adalah bahwa kita harus memiliki mental yang kuat. Ya, anak-anak muda zaman sekarang adalah anak-anak muda yang sebenarnya punya mental yang kuat. Tetapi ketika diterpa masalah, kadang-kadang rapuh. Nah, kemungkinan lemahnya adversity quotient ini dalam dirinya, yaitu kemampuan dia untuk
mengatasi setiap hambatan itu menjadi peluang sangat rendah gitu. Jadi kita harus memiliki nih mental yang kuat, mental baja. Mental itu apa? Cara kita berpikir ya. Ketika kita sedang menempuh pendidikan, mau tidak mau ya harus kita pahami bahwa pendidikan itu sampai mati, tidak hanya lulus lalu kita tidak mau belajar lagi. Nah, itu namanya rendahnya adversity quotient-nya di situ. Tetapi apabila dia memiliki keinginan untuk terus belajar, menganggap belajar itu suatu hal yang mengasihkan, belajar itu seumur hidup, maka itu yang akan dimiliki. Adversity quotient-nya tinggi gitu. Semakin dia menganggap bahwa dirinya terus bertumbuh, terus berkembang, maka dia akan memperkuat mentalnya. Mentalnya pun akan kuat. Ya, begitu. Jadi sebaiknya kita tidak boleh takut ya Kak terhadap hambatan gitu ya. Jadi kita diharapkan untuk tetap berjuang melewati hambatan karena di situ kita akan melihat ada sesuatu di dalamnya, di dalam perjuangan itu. Nah, dan itu pasti selanjutnya kita akan menjadikannya sebagai peluang di dalamnya. Terus bagaimana Kak supaya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapinya? Oke, nah adversity quotient ini mengajari kita untuk tetap bertahan sekalipun kita itu dalam kondisi dalam tekanan. Kita dihadapi dengan masalah, kita dihadapi dengan omongan orang yang negatif terhadap kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi dan bertahan di situ? Bertahan artinya bagaimana kita meyakinkan bahwa diri kita tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi kita berusaha meyakinkan diri kita agar apa? Agar menjadi diri kita yang sebagaimana diri kita gitu. Ketika kita jujur misalnya, ya kalau kamu memiliki prinsip yang jujur ataupun dalam dirimu tertanam kejujuran itu, maka apapun yang kamu lakukan berarti sifatnya jujur. Artinya kamu memiliki kejujuran untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu, tidak mengada-ngada, tetapi dari itu kamu bisa mencapai ataupun memberikan bukti bahwa apa yang mereka katakan itu benar, itu salah, ya, itu salah, gitu. Nah, jadi bukan seberapa sering kita gagal, tetapi bagaimana kita menghargai setiap proses itu untuk bangkit lagi, gitu. Semangat bangkit waktu itu. Jadi memaknai adversity quotient ini dalam kehidupan kita tentu tidak akan ada habisnya, karena itu berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan tingkah laku kita, keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita hanya menunjukkan karakter-karakter baik, ya. Tetapi kita lupa bahwa ada karakter yang lebih baik, yang hebat lagi dalam diri kita. Yaitu apa? Kita memiliki pikiran yang luas, wawasan yang luas, kemudian kita memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa menunjang kehidupan kita dan orang lain, lalu kita juga memiliki cara belajar yang baik, dan itu tentu saja harus kita miliki dalam melatih daya juang kita agar adversity kita itu terus tinggi. Ya, semakin tinggi adversity quotient kita itu, maka semakin tinggi pula semangat juang kita. Gitu. Jadi hidup ini adalah tantangan mendaki terus, ya. Tak peduli cepat atau lambat, yang penting naik gitu. Jadi intinya bukan seberapa penting kita itu terus terlalu cepat, tetapi kita nggak sampai. Itu salah besar. Tetapi bagaimana kita tetap berlatih, tetap belajar, tetap belajar. Ya, kita suatu waktu kita akan sampai di puncak itu. Jadi jangan merasa ragu terhadap diri kita, ya, terhadap kata-kata orang terhadap kita, terhadap orang-orang yang menjelekan kita misalnya, atau terhadap diri kita sendiri. Kadang kan kita tidak yakin nih terhadap diri kita, terhadap kemampuan dalam diri kita. Nah, ini yang akan melemahkan daya juang kita. Jadi hati-hati ketika kita berada pada kondisi itu.
Jadi artinya kita punya power atau mental yang kuat dalam diri kita. Mental inilah yang akan membentengi kita untuk terus bergerak, agar apa? Kita menggunakan kecerdasan yang kita miliki, yaitu adalah adversity quitland ini. Ya, jadi kita harus tetap berjalan ya Kak ya, apapun hambatannya di situ dijalani, terus pantang menyerah tentunya, dan tidak apa namanya selalu di dalam kehidupan pasti ada ini ya, tantangan-tantangan eksternal seperti dari orang-orang sekitar, lingkungan, dan kita tidak boleh berhenti di situ saja, tapi harus tetap berjalan melewati kehidupan. Pasti di situ ada sesuatu ya kayak. Terus sebentar kita akan ini apa teman-teman sahabat Tetrahil, jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar ya. Terus boleh nggak sih kita menghindari dari hambatan atau tantangan di dalam kehidupan? Kalau boleh, apa yang terjadi? Dan terus gimana ininya, Kak? Oke, kalau kita berbicara tentang menghindari, tentu berbeda dengan kita menghindari mantan kita, gitu ya, berbeda. Tetapi ini soal bagaimana kita menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita orangnya tidak berani. Tetapi ketika kita diminta untuk ketemu dosen misalnya, otomatis ketika kita tidak berani, maka ya kita akan menjadi pribadi yang melempem. Kita tidak meyakinkan diri kita sehingga kita tidak berani untuk maju ke depan atau maju menyelesaikan tugas kita ataupun maju mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. Misalnya seperti itu. Jadi upaya-upaya inilah yang mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita, ya, comfort zone kita. Karena comfort zone ini akan membuat kita semakin nyaman, dan kita lupa bahwa proses pertumbuhan itu harus ditempa, harus dilatih, harus diajar, harus tahan banting, harus menerima kritikan, harus menerima setiap tantangan yang ada. Agar apa? Agar membuat diri kita semakin terlatih, ya. Jadi jangan pernah menghindari tantangan, jangan pernah menghindari hambatan. Karena apa? Ketika kamu menghindari hambatan itu, maka kamu akan kembali lagi ke hambatan yang sama, maka kamu akan berpikir seperti itu, gitu. Tetapi bagaimana kamu keluar dari hambatan itu adalah kamu terus mencari peluang dalam hambatan itu, menjadikan hambatan itu sebagai peluang baik untuk kita untuk berlatih, membuat kita untuk bersikap terus berkarya, bersemangat mencapai hasil yang kita inginkan, ya. Itu harus kita pegang dalam menjalani kehidupan kita, menempa diri kita. Itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Leo. Halo teman-teman, sahabat Tetrahil, jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Teman-teman yang join pada dari mana nih? Daerah mana? Bisa ini ya. Lalu ada dari Stolus dalam karyanya Adversity itu mengatakan kalau ada 3 terminologi. Apa sih itu, Kak? Oke, Stolus ya, dalam bukunya yang berjudul Adversity Quitland, dia mengatakan bahwa ada tiga terminologi. Nah, ini bisa menggambarkan diri kita. Ini bisa menggambarkan siapa sih saya sesungguhnya, gitu. Dia membuat sebuah pengandaian ataupun memaknai bahwa dengan kata terminologi ini kita itu bisa menebak sejauh mana seseorang itu
berjuang, sejauh mana seseorang itu terus berusaha, sejauh mana seseorang itu mengambil setiap tantangan dan belajar dari setiap tantangan-tantangan dan melewatinya dengan pantas seperti itu. Nah, adapun tiga itu, yang pertama adalah ada tipe pendaki, ya. Ibaratnya kita mendaki sebuah gunung, ada tiga tipe. Makanya disebut Scottless di sini bahwa ada tiga terminologinya. Yang pertama adalah quitter. Ya, quitter ini adalah pribadi pendaki yang mudah sekali menyerah, ya, mudah sekali menyerah. Ibaratnya belum sampai puncak, belum sampai di pertengahan perjalanan, dia sudah merasa bahwa aku sudah tidak mampu lagi. Itu gunung terlalu tinggi bagi saya, gitu. Ya tipenya apa? Orangnya memilih untuk keluar, artinya memilih untuk mundur sebelum naik gunung, gitu ya. Kita perhatikan ketika orang yang baru pertama naik gunung misalnya, kalau dia tidak mau naik lagi, berarti dia adalah tipe ini, bahwa dia tidak memiliki daya juang yang tinggi. Ya, dia memilih untuk pulang misalnya. Lalu kedua adalah dia menghindari kewajiban. Ya, artinya tadi bahwa apapun yang diberi tugas kepada dirinya, dia akan mengatakan tidak gitu. Saya tidak mau mengerjakan tugas itu terlalu sulit bagi saya gitu. Belum pernah saya lakukan dan tidak mau saya belajar gitu. Lalu menolak kesempatan yang telah diberikan. Jadi ada kesempatan diberikan kepada dia, tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan itu karena dia merasa kesempatan itu terlalu rumit, terlalu menantang gitu ya, dan dia merasa mundur angkat tangan. Nah, itu adalah tipe quitter, orang yang memiliki pribadi quitter gitu. Nah, lalu yang kedua ada camper. Ya, camper ini lebih kepada berkemah di tengah perjalanan. Ya, kurang lebih sama dengan quitter tadi, bahwa camper ini orang-orang yang belum sampai puncak, tetapi dia sudah merasa bahwa dia sudah tidak mampu lagi sampai puncak. Artinya ketika dia mendaki, dia hanya sampai di pertengahan jalan gitu. Dia udah menyerah gitu. Kadang-kadang kan kita juga gitu dalam kehidupan kita. Belum sampai pada target yang kita tetapkan, di pertengahan jalan menyerah gitu. Saya sudah tidak mampu lagi menghadapi setiap rintangan ini atau menjalani kehidupan ini. Akhirnya apa? Adversity rate-nya sangat rendah. Dia tidak mampu lagi untuk terus berupaya untuk menghasilkan banyak karya lagi gitu. Dia memilih menyerah. Nah, ini sering sekali kata-kata yang dimunculkan oleh orang yang memiliki pribadi camper ini adalah, ngapain sih aku capek-capek gitu. Misalnya kayak gitu. Ngapain sih aku harus berbicara di depan orang, toh mereka tidak akan dengar gitu. Nah, ini tipe-tipe inilah yang disebut camper itu. Ya, belum sampai puncak, mereka sudah merasa menyerah. Saya harus menyerah, saya sudah menyerah gitu. Lalu tipe-tipe ciri-cirinya mereka ini apa? Sudah melakukan sedikit, lalu berhenti di tengah jalan. Ya, dia sudah melakukan banyak hal. Ya, padahal itu baru sedikit. Dia merasa sudah melakukan banyak hal gitu. Kan kita sering kali tuh berjumpa dengan orang muda misalnya, anak-anak muda yang padahal dia itu hanya mengerjakan sedikit gitu. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah mengerjakan banyak hal. Nah, ini orang-orang camper ini seperti itu. Lalu yang ketiga adalah melepaskan kesempatan untuk maju. Ya, kadang-kadang orang memiliki kepribadian campers ini, dia melepaskan kesempatan untuk maju. Artinya apa? Ada peluang, dia merasa bahwa itu sebagai tantangan atau masalah besar dalam kehidupannya. Maka dia merasa bahwa buat apa saya ikut-ikutan? Toh itu tidak akan berguna bagi saya gitu. Jadi itu adalah hambatan terbesar bagi orang yang memiliki kepribadian ataupun semangat juang camper ini. Lalu yang ketiga adalah dia selalu mudah apa ya namanya ya, mudah merasa puas dengan pencapaian saat ini. Misalnya ketika dia mencapai sesuatu, dia mengatakan, oh saya hebat, saya luar biasa. Padahal itu belum sempurna gitu. Nah, ini kita harus hati-hati.
Nah, lalu yang ketiga ada ada terminologi yang juga disampaikan oleh Stoles ini dalam bukunya. Yang ketiga itu adalah climber, ya, pendaki yang mencapai puncak, ya. Ciri-cirinya apa? Pendaki yang mencapai puncak, mereka memiliki persiapan yang baik dan melanjutkan perjalanan dan sampai di puncak, ya. Sukses itu kan sebenarnya bagaimana kita membuat persiapan yang baik. Hari ini kita belajar baik pendidikan formal, baik pendidikan non formal, dan itu melatih kita, ya, pengalaman di non formal melatih kita mengasah keterampilan dalam diri kita. Ya, dari keterampilan itu, dari pengalaman itu menjadi bekal kita untuk mendaki kesuksesan kita. Ya, itulah dikatakan di sini climber. Ya, bagaimana seseorang itu memiliki daya juang climber, harus berjuang gitu ya sampai di puncak. Ya, akhirnya artinya apa? Dia punya tujuan untuk sampai di puncak sana. Jadi dengan persiapan yang baik, dengan langkah-langkah yang matang dan strategi yang baik dan strategi yang matang, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Nah, orang yang memiliki climber ataupun mental climber ini adalah mereka yang memiliki pikiran tentang petualangan. Ya, mereka suka belajar, ya. Orang-orang yang senang bertualangan kan orang yang sebenarnya dia belum pernah ke tempat tersebut, tetapi dia yakin dia sampai di tempat tersebut. Ya, dia enjoy karena dia menikmati setiap perjalanan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus sabar, kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi itu apa? Kemampuan kita untuk mendapatkan banyak peluang. Ya, ada peluang, pasti ada tantangan. Ketika ada tantangan, ya kita cari peluangnya apa dalam tantangan itu. Nah, lalu yang berikutnya, ciri-cirinya adalah tidak memikirkan sesuatu sebagai hambatan. Jadi menganggap sesuatu yang menghampirinya, sesuatu yang menghambat langkahnya itu bukan suatu hal yang menakutkan, ya. Ingat tadi kepribadian quitter misalnya, belum sampai puncak sudah menyerah gitu. Tetapi bagi seorang yang memiliki climber ataupun prinsip climber, dia harus pantang menyerah. Ya, kita harus tetap bersemangat sekalipun dalam lingkungan perubahan, disruption, ya, perubahan-perubahan yang terjadi, yang kemungkinan-kemungkinan yang harus kita dapat apa, yang harus kita temukan apa, yaitu adalah peluang-peluang yang bisa kita cari, yang bisa kita gali, dan kita bisa survive di situ. Nah, ini harus kita miliki. Dan tidak hanya itu, seorang yang memiliki kemampuan atau kapasitas sebagai climber adalah mereka yang tidak menyesali, ya, keberhasilannya, apapun jenis keberhasilan yang diraih, dan itu keberhasilan itu menjadi satu hal yang sangat berharga yang bisa dipersembahkan bagi banyak orang, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu lalu yang berikutnya adalah dia menganggap proses belajar itu adalah proses seumur hidup. Jadi tidak berhenti ataupun tidak putus di satu tempat saja, tetapi bagaimana dia berusaha mencapai potensi ataupun mengasah kemampuan-kemampuan dalam dirinya. Agar apa? Agar itu mendapat membentuk karakter, ya, membentuk kualitas diri. Lalu yang ketiga adalah membentuk attitude dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang tetap bersemangat, tetap melakukan banyak hal dengan beragam persoalan dan mampu mengatasinya. Akhirnya apa? Dia menerima setiap tantangan itu dan menganggap tantangan itu suatu hal yang bisa ditemukan di sana yang namanya peluang untuk berhasil, untuk hebat, untuk lebih baik lagi. Nah, itu yang kita bisa diskusikan, yaitu tentang adversity quotient yang dikatakan Stoles tadi, bahwa 3 hal tadi harus kita ingatkan baik-baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malah
berada di sebelum mencapai puncak kita sudah menyerah gitu. Tetap semangat, harus memiliki semangat. Kenapa? Karena semangat itu akan memberikan kita energi untuk terus berjuang, untuk terus mengerjakan hasil yang maksimal. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Leo. Sangat bagus sekali materinya. Semoga kita dapat melewati berbagai hambatan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, dari antara 3 terminologi tadi, apa yang paling cocok untuk kita terapkan dalam hidup kita agar kita tetap semangat ke depannya? Iya, yang harus kita miliki adalah kepribadian climber. Ya, kita harus mencapai pendakian kita, mencapai puncak keberhasilan kita. Ya, kalau kita berbicara tentang sukses, semua orang itu punya definisi. Ya, saya punya definisi sukses dan Kak Vera juga memiliki definisi sukses masing-masing. Dan teman-teman yang lain juga pasti memiliki definisi suksesnya masing-masing. Tapi yang harus kita tekankan adalah bagaimana kecerdasan atau kemampuan yang kita miliki, yaitu adversity quotient ini dapat kita pergunakan untuk terus mendorong diri kita, untuk mendorong diri kita menjadi pribadi yang berhasil, tidak hanya berhasil tapi berguna bagi orang lain. Dengan tangan kita bisa memberkati orang lain, dengan tangan kita bisa menolong orang lain, dengan tangan kita bisa memberikan hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang bisa bermanfaat bagi seseorang. Untuk apa? Untuk dia terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, milikilah mental climber, ya, pendaki yang harus sampai pada puncak. Apa yang kau persiapkan sekarang, yakin saja persiapan itu akan menghantarkanmu ke tahap demi tahap. Entah itu saat kamu mulai mendaki, entah saat itu kamu berada di tengah ataupun setengah perjalanan pendakianmu sampai ketika kamu pada di puncak. Jadi percaya saja kemampuan ataupun apa yang kita pelajari hari ini pasti memberikan hal yang positif, pasti mendatangkan hal yang baik bagi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi mulailah dari situ. Mulailah dari climber menjadi anak muda ataupun orang-orang yang menyemangati satu dengan yang lain dan tidak lupa menyemangati diri sendiri. Karena faktor pentingnya adalah diri kita sendiri. Ya, adversity quotient ini akan mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, powerful, dan kita bisa menikmati hasil, dan juga orang-orang yang kenal dengan kita, orang-orang yang mendengar nama kita, oke, aku kenal banget dengan orang itu. Dia telah melakukan ataupun menaklukkan keberhasilannya, luar biasa. Seperti itu. Ya, baik, Kak Leo. Sesi kita tidak terasa sudah hampir 1 jam ya. Nanti kita akan akhiri. Ada pesan dan ini untuk anak-anak muda agar kita tetap semangat ke depannya. Bagaimana cara kita mengawalinya? Oke, dari saya adalah hidup ini adalah tentang sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan di mana kita harus memaknai setiap perjalanan itu dengan keyakinan, dengan mental kita, dengan daya juang kita yang kita miliki. Artinya apa? Perjalanan kita ini akan mendewasakan kapasitas dalam diri kita. Karena kapasitas dalam diri kita ini ketika itu kita bongkar satu persatu atau kuliti satu persatu, maka kita akan menemukan banyak hal yang bisa membentuk kualitas diri kita. Jadi dimulai dari situ, kita harus terus belajar, kita harus terus berlatih, kita harus terus menerima setiap tantangan ataupun setiap masalah, setiap rintangan itu sebagai batu loncatan kita. Gagal bukan berarti kita akan meninggalkan semuanya gitu, menyerah gitu.
tetapi bagaimana kita bangkit lagi untuk menjadi pribadi yang sukses, lebih sukses dari itu. Nah, karena itu tidak peduli cepat atau lambat kapan kita akan sampai pada pendakian kita. Tapi yakinlah pada satu hal bahwa apa yang kau lakukan sekarang akan memberikan kualitas terbaik bagi pencapaianmu di puncak kesuksesan. Nah, itu dari saya. Semoga diskusi kita tentang adversity quitland ini bermanfaat dan memberikan sari motivasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Dan saya yakin apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi investasi ataupun investasi yang baik bagi sekolah kehidupan kita, sekolah perjalanan kita untuk menjadi pribadi terbaik. Nah, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam Sobat Tetra, tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih Kak Leo. Sangat bagus sekali materinya. Semoga kami dan juga para sahabat Tetra dapat mencerna dan juga menjadikan ini sebuah pedoman atau untuk berjalan ke depannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk dari saya, bukan seberapa banyak kita jatuh, tetapi bagaimana caranya kita bangkit dan berdiri. Karena dari sana kita akan mendapatkan pelajaran yang dapat kita ambil agar lebih kuat ke depannya lagi. Baik, terima kasih sahabat Tetra. Semoga sahabat Tetra di rumah sehat dan juga baik-baik aja untuk menghadapi ini ya, aktivitas. Sekarang levelnya udah turun ya, semoga corona atau COVID semakin hilang dan kita dapat beraktivitas lagi dengan baik seperti semula. Terima kasih teman-teman sudah menemani kami hampir 1 jam dan juga nantikan pertemuan kita yang ketiga. Tentunya juga akan lebih menarik ya tentang psikologi ya, isunya ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dari Tetra Hill. Terima kasih Kak Leo.